perkenalkan saya Rohana Sinaga sebagai host dan di samping saya ada narasumber yang bernama Fatan Aryadin Iqbal. Ya. Oke, di sini kami akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Oke, di sini kami lanjut saja ke materinya. Di sini gimana sih menurut Fatan sebagai mahasiswa tentang arti dalam geopolitik Indonesia? Oke, baik. Nah, kita ini masuk di bagian kayak mata kuliah kewarganegaraan. Jadi di kewarganegaraan ini kita akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Nah, geopolitik Indonesia itu apa sih? Nah, geopolitik itu sebagai posisi strategi antara dua benua yang mengungkapkan tentang posisi strategis Indonesia di antara Asia dan Pasifik dengan kekayaan sumber daya alam dan pengaruh regional besar, membuatnya penting untuk stabilitas dan keamanan global seperti itu. Seperti itu ya Fatan. Kan di sini Fatan sudah menjelaskan tentang arti geopolitik Indonesia. Kalau boleh tahu aspek-aspek geopolitik Indonesia itu seperti apa ya Fatan? Aspek-aspek geopolitik Indonesia itu sebenarnya ada 6. Ya. Nah, yang pertama itu adalah wawasan Nusantara, yang kedua pentingnya edukasi, yang ketiga generasi Z sebagai pilar geopolitik masa depan, yang keempat strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan, yang kelima tantangan di era globalisasi, dan yang terakhir itu adalah dampak keamanan maritim Indonesia. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kan kita sudah Fatan sudah menjelaskan tentang arti geopolitik Indonesia dan aspek-aspek geopolitik Indonesia. Nah, setelah kita membahas aspek-aspek geopolitik itu kan harusnya ada wawasan Nusantara sebagai dasar politik Indonesia itu seperti apa ya Fatan? Wawasan Nusantara sebagai dasar geopolitik Indonesia itu apa ya? Maksudnya kayak lebih ke cara pandang bangsa Indonesia yang melihat seluruh wilayah kepulauan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, konsep ini menjadi doktrin geopolitik khas Indonesia yang berfungsi untuk menjaga kesatuan bangsa serta memperkuat pertahanan nasional di tengah ancaman globalisasi dan potensi disintegrasi begitu. Setelah kita membahas wawasan kan pasti di dalam wawasan pasti ada tantangan. Ya. Kalau boleh tahu tantangan apa saja sih Fatan dan strategi apa saja yang harus dihadapi dalam menghadapi tantangan tersebut? Tantangannya dalam geopolitik Indonesia di era globalisasi sekarang ya. Tantangannya itu kan dunia ini semakin terbuka dan saling terhubung. Informasi, budaya, ekonomi, dan politik antar negara bergerak sangat cepat. Nah, kondisi ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi Indonesia dalam persatuan dan kedaulatan negara. Nah, tantangannya itu apa aja sih? Nah, tantangannya itu ada 3. Yang pertama, ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, konflik perbatasan antara konflik bangsa dan ancaman wilayah. Nah, yang ketiga, yaitu westernisasi dan arus budaya asing. Nah, untuk strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi geografis yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan. Nah, kan Indonesia ini sebagai jalur perdagangan internasional serta di antara dua benua, antara Asia sama Australia. Nah, dan 2 samudra antara Hindia dan Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi berbagai ancaman geopolitik seperti konflik Laut Cina Selatan, pengaruh globalisasi, rivalitas negara besar hingga ancaman negara yaitu keamanan maritim. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah bahas strategi tantangan apa aja sih yang kita hadapi. Nah, kalau maksud dari semua itu, geopolitik Indonesia merupakan strategi nasional yang didasarkan oleh kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan beragam. Nah, konsep geopolitik ini
diwujudkan melalui wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia yang menekan bahwa seluruh wilayah darat, laut, udara adalah satu kesatuan utuh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Nah, saran dari semua itu sebenarnya untuk memperkuat geopolitik Indonesia dalam menghadapi tantangan global, maka disarankan yang pertama, satu, edukasi wawasan Nusantara harus diperluas sejak dini melalui sekolah, kampus, media digital agar generasi muda memiliki rasa nasionalisme yang sangat kuat. Nah, yang kedua, literasi digital perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi politik, serta pengaruh negatif globalisasi. Nah, yang ketiga, pemerintah harus memperkuat keamanan maritim, terutama di wilayah strategi seperti Natuna dan zona ekonomi eksklusif atau Z. Nah, yang keempat, yaitu diplomasi aktif melalui ASEAN dan kerjasama internasional harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas kawasan Indonesia Pasifik. Nah, yang terakhir, Gen Z perlu dilibatkan dalam kebijakan publik agar menjadi agen perubahan menuju demokrasi yang adil dan berkelanjutan. Seperti itu. Sekian podcast dari kami mengenai geopolitik Indonesia. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.